Boleh, yang pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Napa wis dalane ngoten Pak? Video barusan itu menandakan bahwa mereka-mereka itu benar-benar akan masuk neraka, teman-teman. Cuman kita sendiri itu belum tahu entah itu asli, entah itu video ya. Namun kita ambil negatifnya dulu. Kalau itu hanya sebuah konten, kita ambil hikmahnya, teman-teman. Kalau itu sebuah konten itu kita bisa mengambil hikmahnya dari video tadi. Kita simak dulu video berikutnya sampai tuntas dulu ya. Gini Bu ya, saya jelaskan. Gria lansia itu sebenarnya kan tidak boleh Bu untuk orang yang masih punya keluarga, apalagi punya anak 2. Nah, berhubung tidak ada titik temu, dengan istilahnya tidak ada yang merawat atau tidak mau merawat atau apalah, yang jelas kan tidak ada titik temu siapa yang mau merawat ibunya kan gitu. Nah itu boleh menyerahkan ke gria lansia, tapi total itu tidak akan ketemu ibu lagi, tidak akan ketemu ibu lagi. Kalau meninggal tidak kita kabari. Bersedia ya dengan segala resiko ya. Ini tanda tangan di atas materai nanti ya. Boleh, yang pelajari dulu draftnya. Tekel ya? Iya. Pun. Napa wis dalane ngoten Pak? Assalamualaikum dulur. Jangan nangis dengan berita ini. Jadi ada satu ibu ini di samping saya. Ibu siapa namanya Bu? Usia pinten? Usia 2 anaknya langsung menyerahkan ke sini dan sudah menandatangani berkas. Tapi daripada ibu ini tidak ada yang merawat, kami siap mengambil alih perawatan sampai beliau tutup usia. Ini jalan isi yang paling tua siapa? Monggo, jangan bawa KTP. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap sama tanggal lahir. Nah, setelah kita menyimak, kok masih ada anak yang seperti itu, teman-teman. Anak perempuan loh mereka. Keduanya perempuan. Bisa menyerahkan seorang ibu yang telah melahirkannya serta telah memperjuangkannya dari kecil hingga mereka dewasa. Seorang ibu diserahkan ke yayasan dan sang bapak tadi itu bilang kalau meninggal tidak dikasih tahu. Kok bisa jawab seperti itu juga anaknya? Saya sendiri juga heran. Apakah ada di dunia ini anak seperti itu? Saya rasa anak seperti itu sudah nggak pantas hidup. Sedih saya melihat video seperti itu, benar-benar sedih. Entah kita itu mampu, entah kita itu tidak. Yang penting kita itu diutamakan untuk memelihara dan mengabdi kepada seorang ibu. Karena ibu yang telah melahirkan kita.
Ibu itu berjuang mati-matian, membawa kita dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Iya kan? Setelah itu membesarkan kita. Di waktu kita itu masih orok, kita itu rewel, nangis, beol di tempat baju, muntah di tempat baju, pipis di tempat bajunya ibu, semuanya itu kepada ibu. Bahkan kita kecil pun itu sekolah diantarkan ibu, kita disuapin, dimandiin. Apakah kita masih tega berbuat seperti itu? Apakah mau seorang ibu diperbuat seperti itu juga? Walaupun kita itu gak punya apa-apa, teman, kita itu harus tetap memelihara ibu, memperjuangkan seorang ibu. Mungkin mereka itu terkendala dari segi ekonomi satu, dari segi pihak suami-suami mereka. Seharusnya untuk para suami-suami, ajarlah istri Anda, jangan sampai berbuat seperti itu. Justru para suami memperjuangkan mertuanya supaya anak-anaknya bisa masuk surga di telapak kaki ibunya. Untuk para suami yang memperjuangkan mertuanya itu 11-12 dengan memperjuangkan ibunya sendiri. Untuk para suami-suami, mohon bimbinglah istri-istri kalian. Janganlah istri-istri kalian itu untuk menjolimi seorang ibunya. Jangan sampai. Ini untuk para suami. Dan untuk para istri, perjuangkanlah ibumu, karena kelak ibumu yang akan menolongmu di akhirat nanti. Ibu meninggal, ibu masuk neraka, yang bisa menolong siapa? Cuman doa dari anak-anaknya. Apabila sekarang ini dia masih hidup, sudah disia-siakan, gimana seorang ibu akan mendoakan anaknya? Kalian gak bakalan hidup enak, kalian gak akan hidup bahagia. Maka kehidupan selanjutnya Anda itu akan mendapat kesengsaraan di dunia tanpa adanya seorang ibu yang kalian muliakan. Kalau kalian menyia-nyiakan seorang ibu seperti itu, benar-benar kalian itu orang yang bukan manusia. Karena bukan manusia, hewan saja, hewan itu loh tidak menginginkan ibunya sengsara. Kalian manusia otaknya gimana? Kok bisa berbuat seperti itu? Kalau dan pembahasan lagi, kalau emang itu sebuah konten, saya ucapkan sang kreatornya, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyadarkan diri saya sendiri dan sudah menyadarkan para penonton. Mohon maaf untuk kreator sang pembuat konten itu. Ini saya ambil sedikit gambarnya karena saya buat contoh untuk masyarakat semuanya, bahwasanya seorang ibu perlu dimuliakan, perlu dipelihara sampai dia meninggal. Benar-benar perlu dimuliakan, bukan dikecewakan seperti itu. Salam waras. Semoga dengan adanya berita seperti ini dan memberi contoh kepada Anda bahwa Anda itu bukanlah anak yang durhaka. Wassalam.